apapun yang bisa berubah di dunia ini tidak memuaskan. Tapi manusia yang tidak mengerti Dhamma, dia pikir apapun yang menyenangkan itu, itulah kebahagiaan. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kalau orang sudah memperoleh sesuatu yang dianggap bahagia, dia ingin kebahagiaannya cepat berlalu tidak? Dia ingin kebahagiaannya lenyap tidak? Tidak toh. Dia berusaha untuk mempertahankan kebahagiaan tersebut. Kalau sudah dapat apa yang dia senangi, dia ingin terus seperti itu. Begitu tidak kejadiannya? Nah, kalau saudara tidak tahu, maka saudara harus mengembangkan kesadaran supaya saudara tahu apa yang terjadi di dalam batin kita masing-masing. Kalau tidak sadar kita tidak tahu, kita terus ditipu dari satu objek ke objek indria yang lain, terus begitu. Tapi kalau kita sudah sadar, ternyata apapun kesenangan indria itu tidak memuaskan. Kalau tidak memuaskan, apalagi kita tahu ini cepat berubah, ya perasaan ibu bapak saudara-saudara, satu jentikan jari bisa berubah seketika. Percaya tidak? Ada satu orang umat waktu itu sedang berjalan bersama, ya, wah gembira dia cerita tentang satu hal dalam kondisi yang sangat gembira. Tiba-tiba teleponnya berdering. Begitu dia mendengar suara di telepon, 180 derajat perasaannya berubah. Seketika dia menangis. Tidak butuh waktu lama, perasaan bisa berubah seketika. Kenapa dia menangis? Saudara bisa menduga apa yang dia dengar dari telepon itu. Perasaan seketika bisa berubah. Kalau orang mengandalkan kebahagiaan hidupnya, menggantungkan kebahagiaan hidupnya pada perasaan, mengerikan tidak? Mengerikan sekali. Tapi karena ketidaksadaran, orang tidak sadar, dia pikir perasaan yang bahagia inilah sesuatu yang betul-betul melegakan. Tidak. Kalau orang sudah mengerti ini, dia tidak akan melekati apapun yang bisa berubah. Nah, untuk bisa mengembangkan kesadaran, saudara harus tahu kapan kesadaran muncul. Kapan kesadaran bisa muncul? Kesadaran hanya bisa muncul sekarang. Kesadaran tidak bisa muncul tadi, kesadaran juga tidak bisa muncul nanti. Kesadaran hanya bisa muncul sekarang. Saat ini saya sedang bicara, kalau saudara memberi perhatian, saudara sadar karena ada suara, saudara muncul kesadaran mendengar. Ya. Jadi untuk mengembangkan kesadaran, kita bisa berlatih meditasi. Saya sangat menganjurkan, ya khususnya umat Buddha, jangan puas hanya berhenti belajar Dhamma. Jangan puas hanya mempraktekkan berdana. Ya. Berdana, belajar Dhamma, menjalankan sila itu tentu satu hal yang bagus. Tapi kalau hanya berhenti sampai di situ, saudara terus menerus dalam lingkaran penderitaan. Saudara tidak bisa bebas dari penderitaan. Dengan berdana, menjalankan sila, orang bisa memang lahir di alam-alam bahagia, alam-alam surga. Tetapi berapa lama orang bisa bertahan di alam surga? Tidak lama. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan alam kehidupan manusia, surga Catumahara Jika yang paling rendah saja, 1 hari di sana sama dengan 50 tahun di sini. Memang kelihatannya lama. Tetapi saya ingin bertanya kepada ibu bapak saudara-saudara, kalau batin kita dalam kondisi yang bahagia, ya misalnya sedang nonton film yang betul-betul kita senangi, yang betul-betul menarik, kira-kira 2 jam terasa lama tidak? Terasa lama tidak? Tidak terasa lama. Orang kalau yang suka hobi nonton film India ya ketemu tiang dia nari-nari, ya ketemu batu nari-nari. Kalau memang dia senang nonton film India, 3 jam itu cepat sekali. Ya. Film India kan biasanya 3 jam begitu. Jadi kalau dalam kondisi batin yang bahagia, waktu itu cepat sekali berlalu. Ya. Walaupun di sana berjuta-juta tahun dibandingkan kehidupan manusia, tetapi cepat sekali. Sadar-sadar usia kedewaannya sudah mau habis. Kenapa? Makhluk-makhluk di alam dewa juga tidak kekal. Jadi kalau kita
betul-betul mengharapkan kebahagiaan dalam hidup kita, mau tidak mau kita harus mengembangkan kesadaran. Supaya apa? Supaya kita tidak ditipu lagi oleh pikiran-pikiran yang jahat. Batin yang tidak sadar biasanya dia tertipu oleh 4 hal. Apa itu yang 4 hal? Ya, sesuatu yang sebetulnya berubah, tidak kekal dianggap kekal. Kalau orang tahu ini berubah, orang tahu ini tidak kekal, dia tahu betul ketika melihat perubahan itu sebagai hal yang wajar atau tidak wajar kalau dia tahu. Wajar atau tidak wajar? Pasti dia pikir ini wajar. Kenapa? Memang segala sesuatu berubah. Kalau dia bisa melihat perubahan itu sebagai satu hal yang wajar, tentu dia tidak akan mengalami kesedihan. Dia tidak akan mengalami ratap tangis. Dia tidak akan mengalami kekecewaan. Apa yang bisa berubah? Jasmani bisa berubah tidak? Bisa. Apa contoh perubahan jasmani? Menjadi tua, itu perubahan jasmani. Kalau sudah tua, jasmani mengalami lemah, renta, itu perubahan jasmani. Mengalami sakit, itu perubahan jasmani. Bahkan jasmani juga bisa mengalami kematian, hancur. Ya toh? Jadi menjadi tua, sakit, kemudian mati, ini wajar atau tidak wajar? Nah, besok-besok kalau ketika mengalami sakit, ini sakit ini wajar. Paling kanker nggak apa-apa. Ya toh? Kalau dia sudah mengerti ketika kena kanker, oh wajarlah jasmani bisa kena kanker. Ya. Wajar nggak sih kalau jasmani bisa kena kanker? Wajar kan? Jadi besok-besok kalau kena kanker, senyum aja. Kalau kankernya bisa disembuhkan, kenapa harus stres? Betul tidak? Terus kalau kankernya tidak bisa disembuhkan, mati itu wajar atau kurang ajar? Mati juga kan satu hal yang wajar. Siapa saja yang sudah dilahirkan, pasti mengalami kematian. Tanya siapa saja, pasti semua setuju. Mau dia agamanya apa, sukunya apa, siapa saja yang sudah dilahirkan pasti mengalami kematian. Jadi kematian itu wajar atau tidak wajar? Wajar. Jadi besok-besok ketika berpisah dengan yang dicintai, senyum aja. Ya. Kenapa? Setiap yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Tetapi pada kenyataannya bisa nggak kita seperti itu? Bisa tidak? Tidak. Ya, ada satu cerita, belum lama ini saya ada periksa kesehatan, ya ada general check up, ada sama umat juga, terus umat itu diperiksa, dia kena hepatitis B. Terus saya bilang, itu hepatitis B kalau nggak disembuhkan, itu bisa kena kanker hati loh. Dia dengar suara kanker, dengar kanker itu langsung, gitu. Kenapa? Kanker itu apa persepsi orang kalau dengar kanker? Kematian toh. Coba kalau dengar kanker itu dapat hadiah gitu. Orang senang. Tapi kalau dengar kanker kematian. Padahal kanker aja belum. Tapi sudah bersedih dulu. Sudah menangis dulu. Kalau itu diteruskan bisa kena kanker betulan. Nah, inilah pentingnya kita mengembangkan kesadaran. Supaya apa? Supaya kita mengerti di dunia ini segala sesuatu berubah. Itu sebagai satu hal yang wajar. Wujud perubahan itu banyak sekali. Bukan cuma jadi tua, sakit, mati, bukan. Kita punya teman, tadinya baik, sekarang dia kok suka ngata-ngatain kita, menghina kita, memfitnah kita. Itu berubah bukan? Berubah toh. Orang baik bisa berubah jadi tidak baik. Orang tidak baik bisa berubah jadi baik. Orang baik bisa berubah jadi lebih baik. Orang tidak baik juga bisa berubah menjadi lebih tidak baik. Ya toh? Wajar saja. Diketahui dengan penuh kesadaran, apa yang harus kita sadari? Yang pertama, tidak semua hal di dunia ini bisa kita atur. Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju keluar aja. Ya. Kita harus sadar bahwa di dunia ini tidak semua hal bisa kita atur. Mau saudara agamanya Buddha, mau saudara agamanya bukan Buddha, mau saudara sukunya apa, ada yang gak setuju?
Tidak semua di dunia ini manusia bisa atur. Betul tidak? Inilah kebenaran sejati. Kita nggak punya kuasa 100% mengatur di dunia ini apa. Gitu. Jangankan yang di dunia, jasmani kita saja, jasmani ini yang setiap hari kita kasih makan, kita mandikan, kita bersihkan, jasmani kurang ajar ini, bikin repot toh. Ngurus jasmani repot tidak? Bikin repot. Ya. Kalau kita tidak perlu mandikan, berapa banyak air kita sudah hemat. Ya, tidak perlu dihias, beli apa itu namanya, bikin merah-merah, ya, bikin apa itu, apalah pokoknya. Perempuan tuh paling tahu. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk bikin-bikin begitu. Ya toh, bikin repot. Jasmani saja yang setiap hari kita rawat, kita bersihkan, kita mandikan, kita tidak bisa atur. Ada yang bisa menghentikan detak jantungnya. Tidak usah lama-lama lah. Ya. 30 detik aja lah, coba di stop. Ada. Jantung kita saja dia berdetak sesuai dengan ritmenya, kita nggak bisa atur. Darah mengalir sesuai dengan hukumnya, kita nggak bisa atur. Ya. Jadi tidak semua apa yang ada di dunia ini bisa kita atur. Termasuk apa yang tidak bisa kita atur. Mulut orang. Ya toh? Bisa atur mulut orang? Jangan ngomong gitu ya. Tidak bisa. Jadi apa yang tidak bisa kita atur, apa yang tidak bisa kendalikan, kita tidak usah ambil pusing. Kalau mau hidup bahagia. Ya. Apa yang tidak bisa kita atur, apa yang tidak bisa kendalikan, kita jangan ambil pusing. Di depan ada mobil Mercy diparkir. Kita duduk sini khawatir, takut Mercy-nya digores orang. Takut Mercy-nya dicuri orang. Itu Mercy kamu bukan? Bukan. Bodoh bukan kalau begitu? Bodoh bukan orang itu. Khawatir di depan Mercy orang diparkir, dia duduk di sini nggak bisa tenang. Kenapa Bapak tidak tenang? Ada mobil Mercy itu di depan, punya Bapak? Bukan. Iya toh? Dia mengkhawatirkan apa yang bukan dirinya. Bodoh bukan? Bukan miliknya, bodoh bukan? Bodoh. Setuju tidak? Orang yang mengkhawatirkan apa yang bukan miliknya, ya, dianggap bodoh? Setuju tidak? Setuju. Jadi saudara-saudara, ya, ibu bapak sekalian, walaupun sudah tua-tua, kalau ada yang bilang bapak itu bodoh, jangan tersinggung. Itu supaya bapak jadi pintar. Ya. Kadang-kadang kita harus mentertawai kebodohan kita sendiri. Kenapa saya harus khawatir berlebihan? Apakah kehidupan ini milik saya? Siapa yang berani menyatakan hidup ini milik saya? Ada? Kita nggak bisa atur kalau milik saya, pokoknya nanti ketika saya umur 60, saya mau mati gitu. Kalau memang direncanakan dia loncat dari gedung tinggi atau dia minum racun, masuk neraka dia. Ya, umat Buddha tidak melakukan hal yang demikian. Kita sudah mengerti Dhamma, tidak akan terpikirkan untuk cari gedung tinggi, cari tali, ya, tidak pikir-pikir begitu. Kenapa? Dalam hidup memang ada sesuatu yang tidak bisa kita rubah, dalam hidup memang tidak semua keinginan kita tercapai, dan itu semua wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ada yang setuju tidak wajar? Semua itu wajar. Jadi belajarlah mengembangkan kesadaran, supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang bisa berubah sebagai wajar. Apapun yang berubah memuaskan atau tidak memuaskan? Tidak memuaskan. Apapun yang berubah tidak memuaskan bisa kita kendalikan supaya berubahnya begini, berubahnya begitu bisa? Tidak bisa. Tidak semua kita punya kendali. Nah, inilah realita dunia yang harus kita sadari setiap saat. Tujuan kita mengembangkan kesadaran tidak lain supaya kita jangan ditipu lagi. Apa yang tidak kekal kita harus lihat itu sebagai tidak kekal. Apa yang tidak memuaskan, ya, apa yang duka kita harus lihat itu sebagai duka. Jangan seperti orang-orang yang tidak sadar, sebetulnya itu duka dia bilang suka. Apa itu?
yang sebetulnya duka dibilang suka. Misalnya ketemu makanan yang enak. Apapun kesenangan indria, Sang Buddha katakan itu sebetulnya duka. Kenapa? Tidak ada kesenangan indria apapun yang memuaskan sampai betul-betul kita tidak mau yang lain. Apapun betul kesenangan indria, puas sebentar, senang sebentar, dia bosan. Cari lagi, terus begitu. Jadi kalau orang hidupnya digunakan mengejar kesenangan-kesenangan indria, 100 tahun usia kehidupan tidak akan cukup. Dan orang yang mengejar kesenangan-kesenangan indria, dia butuh alat untuk membantunya. Apa alat yang paling berguna mengejar kesenangan indria? Apa alatnya? Uang. Jadi tidak heran, ya pikirannya hanya uang, uang, uang. Kalau punya uang bisa naik kapal, bisa bisnis kelas, pokoknya apa saja. Kalau orang hidupnya digunakan untuk mengejar kesenangan indria, ya waktunya habis digunakan mengejar uang. Masalahnya uang yang dibutuhkan seseorang untuk hidup berapa banyak sih? Berapa banyak? Ada yang sudah digaji 500 juta satu bulan. Ya, saudara kalau digaji 500 juta satu bulan cukup nggak? Ya. Sudah digaji 500 juta satu bulan, masih korupsi. Kalau dia rasa cukup, korupsi nggak kira-kira? Tidak. Jadi keinginan manusia itu tidak pernah terpuaskan. Manusia ini badannya memang nggak besar, kurang dari 2 meter. Tetapi seperti ember bolong, walaupun kecil, air satu samudera juga nggak akan bisa bikin dia penuh. Itulah keinginan manusia. Kalau kita sudah mengerti Dhamma ini, kita pilih-pilih mana yang sebetulnya keinginan, mana yang kebutuhan. Kita pilih-pilih. Ya. Jadi jangan lagi kita tertipu. Supaya tidak tertipu, mengembangkan kesadaran. Bagaimana caranya mengembangkan kesadaran? Meditasi.